Sesuatu yang ingin aku bahas di video hari ini adalah iklan TikTok. Lebih spesifik lagi, kita akan membahas beberapa iklan TikTok terbaik yang saat ini tersedia untuk kamu lihat dan ditiru untuk brandmu sendiri. Kami akan menunjukkan kepadamu cara melakukan ini, best practice, dan bahkan aku akan memandumu cara mengatur TikTok Ads-mu sendiri dan memastikan bahwa pengaturan sebenarnya yang kamu gunakan untuk itu sudah benar dan akan memberimu lebih banyak pelanggan serta meningkatkan tingkat konversimu. Jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Nah, sebagian besar dari kalian di luar sana sudah tahu apa itu iklan TikTok. Itu pada dasarnya hanya iklan yang kamu lihat di halaman For You saat kamu scroll melalui ratusan. Jika tidak ribuan TikTok post berbeda yang tersedia untukmu hampir setiap hari. Nah, saat kamu melalui halaman TikTok For You, iklan-iklan ini sangat penting bagi brand owner. Alasan mengapa mereka begitu penting adalah karena iklan yang dibuat orang-orang ini, ad creatives, ya visual yang kamu konsumsi, itulah yang disebut ad creatives. Nah, ad creatives ini dirancang secara spesifik. Setiap bagian kecil dari skrip hingga musik hingga visual. Setiap bagian dari itu dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa itu menghentikan scrolling dan membuatmu mengklik dan benar-benar melihat apa yang mereka jual dan tentu saja pada akhirnya membeli dari mereka. Nah, di video ini aku ingin mengulas seluruh proses ini. Aku ingin mengulas seperti apa membuat winning ads creative dan semacamnya, langkah-langkah yang masuk ke dalamnya dan bagaimana kamu bisa meniru ini dalam 30 detik berikutnya jika kamu hanya mengikuti apa yang aku lakukan di video ini. Ini adalah ad research pribadiku dan itulah yang aku gunakan setiap kali aku pergi untuk membuat new ad creatives. Itulah yang aku gunakan setiap kali aku butuh inspirasi dan itulah yang digunakan hampir semua orang yang aku kenal di bidang menjalankan iklan atau menjalankan paid media. Dan itu tidak hanya di TikTok, benar, Facebook dan Instagram. Karena sebagian besar ini sangat mirip sejauh best practice. Kita sebenarnya secara spesifik berbincang tentang TikTok hari ini, tapi tentu saja itu semacam proses yang mencakup semuanya. Hal pertama yang ingin kamu lakukan untuk memulai dengan TikTok Ads, karena kamu tidak bisa menjalankan iklan jika kamu belum punya akun, adalah menggunakan link di deskripsi di bawah. Jika kamu mengklik link itu, kamu akan dibawa ke halaman yang terlihat seperti ini. Dan alasan mengapa aku ingin menggunakan link di bawah itu adalah karena kamu sebenarnya akan dapat memanfaatkan penawaran free ad credit yang sedang dijalankan TikTok saat ini. Penawaran ad credit itu seperti yang kamu lihat di sudut kanan bawah adalah Rp1.500.000 dalam ad credits untuk new account yang kamu buat. Ini berarti bahwa mereka akan membayar Rp1.500.000 dari biaya menjalankan iklanmu di platform mereka. Yang berarti itu bukan uang yang keluar dari kantongmu sendiri dan itu memberimu Rp1.500.000 untuk menguji, hanya untuk bermain-main dengan hal-hal dan untuk melihat apa yang bisa kamu lakukan di dalam platform ini. Dan aku janji, kamu tidak perlu Rp1.500.000 itu sepenuhnya untuk mulai melihat hasil jika ad kreatifmu cukup bagus. Jadi sangat-sangat merekomendasikan untuk memulai dengan link di deskripsi untuk memanfaatkan Rp1.500.000 ad credit itu. Setelah kamu berada di halaman ini, kamu akan menekan tombol Get Started dan kamu akan membuat akun atau hanya sign in dengan akun TikTokmu yang sudah ada. Dengan begitu, kamu bisa mulai membangun ad managermu. Mencari ide untuk ad creatives. Nah, salah satu hal yang ingin aku bahas dan inilah yang mungkin akan didiskusikan paling banyak di video ini adalah bagaimana cara benar-benar menemukan ide untuk ad creatives. Dan tempat terbaik untuk menemukan ide untuk melihat apa yang berhasil, lihat apa yang saat ini dijalankan orang adalah pergi ke TikTok Ad Creative Center. Dan lebih spesifik lagi, kita akan menjelajahi halaman Top Ads on TikTok di dalam Creative Center. Seperti yang kamu lihat, ini adalah halaman tempat kita berada di sini. Dan seperti yang kamu lihat di bagian atas tertulis Explore Top Ads on TikTok, See High Performing Auction Ads on TikTok, and Let Successful Cases Inspire Your Creativity. Nah, kita bisa mulai untuk mencari nama produk yang berbeda atau bahkan akun brand yang berbeda. Tapi untuk video ini, kita akan benar-benar melihat Top Ads Dashboard dan Top Ads Spotlight tabs. Kita akan mulai dengan Top Ads Dashboard. Nah, ini akan didasarkan pada Amerika Serikat sebagai default dan itu akan memberi kita 30 hari terakhir kinerja. Dan itu akan memberi kita iklan berkinerja terbaik dalam hal favorites yang muncul di halaman For You. Aku akan mengecilkan volume di sini agar tidak benar-benar mulai bermain sangat keras di sini. Mari kita kecilkan lagi di sini ya, agar kalian tidak benar-benar pusing ketika mendengarkan ini. Ini adalah contoh pertama di sini dan ini adalah hasil pertama yang kita lihat. Ini adalah most favorite mereka. Ini adalah conversion toys dan ini semacam meriam gelembung yang menembakkan banyak gelembung berkilauan warna-warni dan pada dasarnya itu menyedot larutan gelembung yang sebenarnya dan kemudian menembakkan gelembung-gelembung ini dalam aliran yang sangat besar seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Dan yang sangat keren tentang TikTok Creative Center ini dan lebih spesifik lagi halaman inspirasi adalah kita bisa mengklik ke dalam Analytics. Nah, kita akan mengklik tombol See Analytics yang akan membawa kita ke seluruh rincian tentang apa yang dilakukan iklan ini, bagaimana kinerjanya, dan bahkan kita bisa melihat CTR pada ini yang berada di top 4% yang sangat-sangat mengesankan. Dan kemudian kita juga bisa melihat hal-hal seperti CBR, klik, konversi, sisanya, dan hal-hal semacam itu. Seperti yang kamu lihat, konversi berada di tingkat tertinggi sepanjang masa dengan ini dan itu top 14% berdasarkan rata-rata industri. Ini juga hanya untuk kalian tahu adalah jika kamu seorang yang suka dropshipping atau kamu seseorang yang tidak punya produk yang konsisten dan kamu hanya ingin menjual barang di AliExpress, Alibaba, atau Zendrop, misalnya kamu bisa melakukannya dengan benar
benar-benar membuka halaman ini dan hanya scroll dan melihat apa yang populer. Jadi misalnya, ini pada saat aku membuat video ini berpotensi menjadi produk yang bagus untuk dijual. Meriam gelembung ini yang mereka tujukan kepada kita di sini. Salah satu hal lain yang benar-benar keren juga, jika kalian butuh lebih banyak inspirasi tentang cara mendesain produk page kalian atau landing page kalian, adalah bahwa mereka memberimu landing page link yang sangat-sangat keren. Jadi aku bisa mengklik landing page link ini yang akan membawaku ke landing page produk ini. Mungkin perlu waktu sebentar untuk memuat di sini, hanya karena itu adalah link pihak ketiga dan itu mungkin tidak memuat sama sekali tergantung di mana kamu berada. Tapi kamu juga selalu mengetikkan ini sendiri dan melakukannya dengan cara itu. Dan itu akan membawamu ke website yang sebenarnya di mana kamu bisa melihat jenis hal apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka benar-benar memposisikan produk dan tentu saja dan seterusnya sejauh detail penting yang bersangkutan. Nah, itu hanya satu contoh di sini. Aku akan kembali ke Creative Center yang sebenarnya dan kita akan melihat beberapa hal lain yang berjalan sangat-sangat baik saat ini. Jadi yang pertama di sini adalah car gadget dan ini aku selalu lihat dalam TikTok Creative Center, terutama dengan iklan TikTok. Untuk alasan apapun, orang merespons dengan sangat baik terhadap gaya produk ini dan jenis hal ini. Seperti yang kamu lihat di sini, ini pada dasarnya hanya sekumpulan aksesoris berbeda yang dijual seseorang di toko dropshipping khusus untuk hal-hal di dalam mobilmu yang semacamnya, membuatnya terlihat sedikit lebih premium, benar? Membuatnya terlihat sedikit menarik. Jadi untuk contoh ini, mereka pada dasarnya punya semacam layar tampilan Apple CarPlay yang dipasang di mobil. Itu punya cangkir hisap. Kamu menghisapnya di sana, kamu bisa punya Apple CarPlay, memainkan semua musik, dan kamu jelas bisa melakukan semua Google Maps dan perutean dan segalanya. Yang sangat keren. Sesuatu yang banyak orang tidak miliki jika kamu punya mobil yang lebih murah yang belum punya Apple CarPlay. Dan kemudian seperti yang kamu lihat, branding di sini adalah CarPlay. Jadi mereka bahkan punya landing page di sini yang sebenarnya saat ini tidak online. Jadi ini mungkin sedikit iklan yang lebih tua, tapi itulah yang mereka miliki di sini. Dan yang keren tentang ini juga adalah bahwa mereka bahkan memberimu semacam ide tentang di mana anggaran berada di beberapa video ini yang bisa menjadi hal yang sangat membantumu untuk diketahui. Untuk contoh ini, anggarannya tinggi. Mereka tidak akan memberimu angka aktual yang tepat tentang berapa anggarannya. Tapi mengetahui bahwa ini adalah iklan anggaran tinggi dapat memberi kita banyak wawasan tentang bagaimana kita mungkin menjalankan sesuatu yang serupa untuk iklan kita sendiri, yang bisa sangat-sangat membantu. Mereka juga memberi kita analisis video bertenaga AI yang bagus hanya untuk semacamnya, memberi kita ide tentang apa video ini dan beberapa hal yang dibahasnya. Tentu saja, analisis waktu interaktif. Sekarang mari kita bahas beberapa lagi dari video trending ini. Kita bisa menekan tombol view more, tapi kita harus sign in untuk melihat semua ini di sini. Tapi kita akan pergi ke yang ini di sini. Dan yang satu ini agak keren. Ini adalah mainan gelisah kecil yang menarik di mana itu semacam fidget spinner, tapi punya kipas di dalamnya yang membuatnya terbang. Jadi kamu bisa melemparkannya satu sama lain, semacamnya seperti yang dilakukan orang-orang di sini. Dan itu semacam permainan tangkap kecil yang menyenangkan yang bisa kamu mainkan. Yang cukup keren. Add caption itu bahkan memberimu caption yang berhasil untuk mereka, yang sangat-sangat membantu. Kemudian tentu saja juga landing page yang kita bicarakan yang bisa kamu lihat dan lihat bagaimana orang lain semacamnya bekerja dengannya juga. Nah, hal semacam ini sangat-sangat menarik. Sangat menarik untuk melihat iklan semacam ini, untuk melihat apa yang berhasil di luar sana di pasar, dan untuk mendapatkan ide berpotensi untuk jenis produk yang akan kamu jual di dalam toko TikTok Shopmu sendiri, terutama dengan menjalankan TikTok Ads. Tapi sekarang setelah kita punya ide tentang seperti apa kreatif kita, jenis produk apa yang harus kita jual, bagaimana cara mendapatkan inspirasi untuk hal-hal semacam ini, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah menunjukkan cara mengatur TikTok Ads Managermu dan pengaturan apa yang perlu kamu gunakan untuk memaksimalkan ide atau jumlah konversi yang bisa kamu dapatkan dan potensi untuk higher conversion rates. Jadi mari kita pergi ke halaman akun yang sebenarnya dan kemudian membuat akun cepat atau hanya sign in dengan akun TikTokmu. Tekan tombol continue, lakukan capture cepat di sini. Masukkan kode konfirmasi yang dikirim ke alamat emailmu dan kemudian begitu saja. Kamu akan memasukkan nama bisnismu. Tekan tombol setuju dan tekan tombol get started. Dan sekarang kamu secara resmi berada di dalam TikTok Ads Manager. Inilah tampilan yang seharusnya untukmu. Mereka segera akan memulaimu dengan menjalankan kampanye pertamamu. Aku akan menunjukkan kepadamu cara melakukan itu sedikit berbeda sehingga kamu tidak terlalu dibatasi pada apa yang kamu rencanakan untuk lakukan. Kita akan tekan tombol dashboard dan menekan tombol keluar agar kita benar-benar keluar dari halaman pembuatan itu. Dan ini adalah TikTok Ads Manager Dashboard. Nah, hal pertama yang ingin kamu lakukan adalah mengatur beberapa info dasar sehingga kamu bisa memulai dengan mudah dan tidak ada cegukan dalam prosesnya. Yang pertama dari itu adalah menambahkan info tagihan. Yang kedua dari itu adalah mengatur detail pembayaran. Dan yang ketiga dari itu tentu saja adalah membuat iklan pertamamu. Ada juga mengirimkan info bisnis aktual apapun, terutama jika kamu menjalankan ini dari LLC, sole proprietorship, corporation, dan seterusnya. Nah, kita akan menunjukkan kepadamu cara memulai dengan mengatur iklan pertamamu dan melakukan pengaturan yang tepat untuk itu. Jadi kita akan menekan tombol kampanye yang akan membawa kita ke halaman kampanye. Di dalam halaman kampanye, kita akan menekan tombol buat yang kemudian akan membawa kita ke halaman penyiapan iklan. Karena ada 3 tingkat dasar yang menjadi tempat iklan dipecah dan ini hampir semua untuk setiap ad manager di luar sana. Facebook, TikTok, Instagram,
adalah tingkat kampanye yang sebenarnya, yang merupakan yang pertama dari 3. Di dalam tingkat kampanye, kamu akan memilih beberapa hal penting. Yang pertama dari ini adalah tujuanmu. Nah, sebagian besar dari kalian yang menonton video ini, terutama jika kamu melakukan dropshipping, jika kamu menjual produk fisik, jika kamu melakukan hal semacam itu. Sebagian besar opsi lain akan tidak relevan untukmu. Aku akan sangat merekomendasikan tetap menggunakan opsi penjualan produk. Itu akan menjadi pilihan terbaikmu untuk mendapatkan hasil terbaik dan secara umum, itu adalah keputusan yang tepat untuk dibuat. Aku tidak akan benar-benar merekomendasikan menggunakan yang lain di sini kecuali kamu menjalankan funnel yang sangat spesifik dan kamu punya lebih banyak pengalaman di dalam Ad Manager. Kita akan menekan tombol continue di sini yang kemudian akan membawa kita ke halaman info kampanye. Nah, kita akan menandai campaign di sini. Dan lagi, kamu tidak perlu menamai hal ini dengan nama yang mewah. Aku hanya bisa menyebut ini test camp one-ku atau hal semacam itu. Itu tidak terlalu penting. Dan kemudian hal berikutnya di sini adalah memilih jenis iklan toko. Nah, beberapa dari kalian mungkin tidak akan menggunakan iklan toko dan itu tidak masalah. Dan lagi, itu hanya tergantung pada pengaturan yang kamu miliki. Jika kamu punya external landing page yang kamu arahkan trafficnya, aku tidak akan terlalu khawatir tentang kamu tahu mengatur iklan toko dengan benar. Salah satu hal lain yang ingin kamu lakukan adalah beralih ke opsi penuh. Dan ini memberimu full control lebih banyak atas Ad Manager. Dan mereka tidak akan benar-benar memperlakukanmu seperti pemula. Seperti pada dasarnya itulah yang semacamnya dilakukan di sana. Aku beralih ke opsi penuh, seperti yang kamu lihat di sini. Dan sekarang kita punya lebih banyak untuk dipilih. Kita punya tingkat kampanye, yaitu dengan tujuan penjualan. Kita tidak perlu mengatur toko TikTok kita atau menautkan apapun itu. Yang hanya membuat segalanya sedikit lebih mudah. Nah, hal berikutnya akan kita masuki adalah tingkat ad set. Ini penting karena kamu akan mengatur dua hal penting spesifik di sini. Itu akan menjadi anggaranmu dan itu akan menjadi audiensmu. Nah, untuk anggaranmu, karena kita hanya bisa melewati semua ini, kamu bisa menghubungkan pixelmu jika kamu ingin melakukannya. Sebagian besar dari kalian mungkin belum punya pixel, jadi tidak akan terlalu khawatir tentang itu. Pengaturan pertama yang sebenarnya bisa kamu buat perubahan yang penting adalah penargetan audiensmu. Nah, secara pribadi, aku selalu akan punya Amerika Serikat di dalam lokasiku. Itu hanya di mana aku ingin sebagian besar pelangganku berada dan disitulah aku mungkin akan memiliki penjualan paling banyak karena itu adalah bahasa ibuku. Itu tempat aku tinggal. Sebagian besar produk dan layananku berbasis di Amerika Serikat. Itu hanya yang paling masuk akal. Tapi salah satu hal yang bisa kamu lakukan dan aku sangat merekomendasikan melakukan ini adalah menambahkan beberapa wilayah berbeda di seluruh dunia. Beberapa wilayah yang aku suka untuk mulai mendapatkan data. Karena itu hal lain juga. Kamu menguji di fase awal ini. Kamu tidak akan benar-benar punya versi sempurna yang difinalisasi dari jenis ad kreatif yang kamu rencanakan untuk dibuat. Jadi sangat penting untuk melakukan banyak pengujian dengan ini. Tapi salah satu tempat pengujian yang aku suka uji cukup banyak adalah tempat-tempat seperti UK, United Kingdom, benar? Atau di kasus ini aku mungkin harus menentukan dan benar-benar mengejenya di sini, United Kingdom atau Eropa. Dan itu hanya karena itu adalah wilayah tanah yang sangat besar yang cukup banyak orang mungkin bersedia membeli produkmu di sana dan bagus untuk menjalankan iklan ke lokasi-lokasi itu. Jadi aku sangat merekomendasikan menambahkan beberapa lokasi, terutama di fase pengujian, hanya agar kamu punya ide tentang di mana kamu ingin menargetkan di AdSets di masa depan ketika kamu tahu mereka sukses. Jika mereka punya bukti kemajuan di dalamnya, aku tidak terlalu menunggu penempatan di sini. Nah, anggaran adalah Rp1.050.000, terlalu tinggi. Aku sangat-sangat merekomendasikan untuk serendah mungkin untuk anggaranmu. Dalam kasus ini sepertinya bisa serendah Rp300.000. Kamu sedang menguji sekarang. Kamu tidak ingin memulai dengan anggaran besar. Dan salah satu cara terbaik yang selalu aku katakan kepada orang-orang untuk memikirkan anggaran adalah memikirkannya sebagai pengukur kecepatan. Benar, seberapa cepat secara realistis kamu ingin hasil dari ad creatives-mu? Apakah kamu ingin melihat hasil segera dan punya pemahaman yang jelas tentang apa yang kamu lakukan? Atau apakah kamu tidak punya banyak uang untuk dihabiskan setiap hari? Dan apakah kamu ingin hasil sedikit lebih lambat tapi punya banyak fleksibilitas dan punya lebih banyak ruang untuk cash flow dan kamu kurang khawatir tentang menghabiskan uang berlebihan untuk iklan kan? Aku sangat-sangat merekomendasikan jika kamu seorang pemula untuk mengatur anggaranmu serendah mungkin. Itu hanya membuat segalanya lebih mudah. Kamu mendapatkan info pada basis yang lebih stabil dan jika kamu tidak punya banyak cash flow yang masuk, ini bisa membuat segalanya sedikit lebih, kamu tahu, berhubungan dengan ketenangan pikiran, benar? Tidak membuat terlalu stres. Jadi aku sangat merekomendasikan menggunakan itu. Tapi lagi, anggaran tidak akan semacamnya membuat atau merusak apakah iklanmu sukses. Itu hanya pada dasarnya menentukan seberapa banyak orang yang bisa melihatnya. Ya, pada akhirnya, apa yang membuat ad kreatifmu sukses atau tidak sukses adalah ad kreatif itu sendiri. Benar. Jadi jenis video apa yang kamu rekam di ponselmu? Apakah voice over di dalamnya? Seperti apa captionnya? Apa yang dilakukan teks? Jika kamu tidak fokus pada itu, kamu mungkin menghabiskan banyak waktumu fokus pada hal-hal yang salah. Pengaturan ini akan membantumu dan mereka akan membuat ad creatives yang bagus berkinerja sangat baik. Tapi itu tidak akan menyelamatkan ad creative yang buruk. Jadi tolong pastikan bahwa ketika kamu membangun ad creative-mu, kamu melakukannya dengan cara yang bijaksana dan sangat terspesialisasi. Dengan begitu, kamu benar-benar membuat sesuatu yang orang akan ingin beli. Setelah semua ini bagus, aku tidak benar-benar membuat banyak perubahan di sini. Dan kemudian itu
semacamnya membawa ke bagian kreatif yang sebenarnya. Ini semacam contoh tentang seperti apa tampilannya. Kamu bisa mengunggah semua foto, video, apapun yang kamu rencanakan untuk dibangun atau dibuat. Di sini kamu memasukkan teksmu yang akan ditampilkan. Kamu juga bisa melakukan identitasmu, yaitu semacamnya sebagai siapa kamu menjalankan iklan. Dan kemudian juga gambar dan judul dan segalanya yang harus dilakukan oleh ad creative. Kita punya video lain di luar sana tentang cara membangun ad creative yang sangat bagus. Dan kita mungkin akan membuat lebih banyak video tentang itu di masa depan. Jadi pastikan kamu menekan tombol subscribe. Tapi itu saja, setelah semua ini terlihat bagus, kamu akan menekan tombol terbitkan dan iklan akan menjadwalkan dirinya sendiri untuk go live jika kamu mengaturnya untuk go live pada waktu yang berbeda. Atau itu akan go live segera jika kamu mengaktifkan go live immediately. Kesimpulan. Tapi selain itu, tentu saja teman-teman, jika kalian punya pertanyaan tentang proses ini dan tentang cara menjalankan TikTok Ads dengan lebih efektif, pastikan untuk mengomentarinya di bagian komentar. Juga pastikan tekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak melewatkan video kami di masa depan. Dan tentu saja, jika kamu ingin memulai dengan TikTok Ads dan mendapatkan Rp1.500.000 dalam ads kredit sepenuhnya gratis, pastikan untuk menggunakan link di deskripsi. Itu adalah link afiliasi dan kami bisa mendapatkan manfaat finansial darinya tanpa biaya tambahan untukmu. Jadi terima kasih sebelumnya untuk mendukung lebih banyak video seperti yang satu ini. Semoga kalian menikmati dan aku tidak sabar untuk melihat kalian di video berikutnya.